Hasto didakwa suap ex-komisioner KPU 600 juta rupiah bersama Harun Masiku. Prabowo umumkan tunjangan guru ASN daerah ditransfer langsung ke rekening. KPK umumkan identitas 5 tersangka kasus korupsi di Bank BJB. Salah satunya ex-Dirut. Presiden Prabowo ingin bangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Usai diperiksa, Ahok kaget Kejagung punya data lebih banyak soal korupsi Pertamina. Ex-Kapolres Ngada AKBP Fajar ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual anak dan narkoba. Sosok kerangka misterius dalam mobil di Aspol Gresik terungkap. Ibu guru salsa pemeran video syur diperiksa Polres Jember. Ini hasilnya. Bersama saya Muhammad Skardi, inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto didakwa menyuap mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan senilai $57.350 Singapura atau setara 600 juta rupiah. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Yunarwanto saat membacakan surat dakwaan dalam sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta mengatakan tindakan itu dilakukan Hasto bersama Donitri Istiqomah, Saiful Bahri, dan Harun Masiku. Uang sebesar 600 juta rupiah diberikan agar Wahyu bersedia mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 lewat mekanisme pergantian antar waktu menggantikan caleg terpilih daerah pemilihan Sumatera Selatan 1 atas nama Rizky Apridin. Upaya tersebut perlu dilakukan karena Harun hanya menduduki posisi ke-6 di dapilnya pada pemilu 2019. JPU mendakwa Hasto Kristianto menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka. Perintangan tersebut dengan memerintahkan Harun Masiku untuk merendam ponsel di air. Akibatnya keberadaan Harun tidak diketahui. KPK kemudian melacak lokasi keberadaan Harun dengan cara lain. Dia dideteksi berada di perguruan tinggi ilmu kepolisian. Namun tim penyidik gagal menemukan Harun di lokasi tersebut dan belum bisa menangkap Harun hingga saat. Hasto juga meminta stafnya Kusnadi merendam ponselnya ketika akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus Harun pada 10 Juni 2024. Atas perbuatannya, Hasto didakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP. Hasto juga didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A atau pasal 13 Undang-Undang Tipikor Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jungto pasal 64 ayat 1 KUHP. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara daerah. Peluncuran dilakukan di Jakarta Kamis kemarin. Dengan mekanisme baru ini, tunjangan akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing guru ASN. Sebelumnya, tunjangan guru ditransfer melalui rekening pemerintah daerah. Prabowo mengatakan upaya ini untuk menjalankan efisiensi yang memangkas birokrasi, seperti urusan transfer tunjangan guru. Dia mengingatkan urusan birokrasi yang berbelit harus dihindari. Diketahui guru ASN yang akan menerima transfer dari Kementerian Keuangan berjumlah 1.476.964 orang. Sementara guru non-ASN yang berjumlah 392.802 orang akan menerima transfer langsung dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten atau Bank BJB. Pengumuman disampaikan pada jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Kamis kemarin. PLH Direktur Penyidikan KPK Budi Sokmo Wibowo menjelaskan kelima tersangka yakni mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi, pimpinan Divisi Korporat Sekretari BJB Widi Hartoto. Kemudian 3 pihak swasta masing-masing Ikin Asikin Dulmanan, Hendrik, dan Sopan Jayakusuma. Budi mengatakan KPK telah menerbitkan 5 surat perintah penyidikan untuk kelima tersangka pada 27 Februari 2020. Saja KPK belum menahan kelimanya. Dalam perkara ini KPK sempat menggeledah sejumlah lokasi. Salah satunya rumah mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ketua KPK Setio Budianto sebelumnya mengungkapkan penyidik menyita dokumen dan sejumlah barang dalam penggeledahan tersebut. Barang yang disita masih diteliti. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan keinginannya untuk membangun penjara khusus bagi para koruptor.
Rencana ini disampaikan Prabowo saat meluncurkan mekanisme baru penyaluran tunjangan guru aparatur sipil negara daerah di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis kemarin. Prabowo mengatakan dia akan menyisihkan dana untuk membangun penjara yang kokoh di suatu tempat yang terpencil, agar para koruptor tidak bisa keluar. Pemerintah akan mencari pulau yang jika penghuninya keluar, mereka akan bertemu dengan hiu. Presiden menegaskan saat ini korupsi menjadi tantangan paling besar di Indonesia. Korupsi akan membuat negara hancur. Karena itu, dia menyatakan tidak akan mundur menghadapi para koruptor. Bahkan Prabowo mengaku siap mati untuk bangsa dan negara. Dia pun tidak takut untuk menghadapi mafia. Prabowo kembali menegaskan bahwa koruptor yang membuat susah harus diusir dari bumi Indonesia. Koruptorlah yang membuat para guru, dokter, perawat, dan petani susah. Basuki Cahayapurnama atau Ahok mengaku kaget dengan data yang dimiliki Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi Pertamina. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina ini usai diperiksa KPK sebagai saksi Kamis kemarin mengatakan Jagung memiliki data yang lebih banyak daripada dirinya terkait korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama tahun 2018-2023. Ahok mengibaratkan yang dia tahu cuma sekaki, sedangkan Kejagung mengetahui hingga kepala. Bahkan berdasarkan pemeriksaan yang dijalaninya, dia tahu jika Kejagung memiliki banyak data, mulai dari penelitian hingga ada atau tidaknya penyimpangan transfer. Ahok menambahkan sejatinya kasus yang disidik Kejagung itu berkaitan subholding Pertamina sehingga dia tidak bisa menjelaskan tentang operasional. Sesuai tugasnya saat masih menjabat, Ahok hanya memeriksa dan memonitoring berdasarkan rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Saat ini Ahok pun sudah tidak duduk di kursi jabatan Pertamina. Ahok juga mengaku siap jika penyidik memanggilnya kembali untuk dimintai keterangan. Diketahui Ahok diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi impor minyak Pertamina tahun 2018-2023. Pemeriksaan berlangsung selama sekitar 8 jam. Mantan Kapolres Ngada AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sukma Atmaja ditetapkan sebagai tersangka kasus pelecehan seksual anak dan narkoba. Fajar ditampilkan kepada publik mengenakan baju tahanan berwarna oranye dalam konferensi pers di Mabes Polri Kamis kemarin. Karowa Prof Divisi Propam Polri Brigjen Agus Wijayanto mengatakan tersangka saat ini ditahan di Bareskrim Polri dan akan diproses terkait pelanggaran etik dan pidana. Sementara itu Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisno Andiko mengatakan Fajar telah melakukan pelecehan terhadap 3 anak berusia 6 tahun, 13 tahun, dan 16 tahun. Selain itu ada juga korban dewasa berusia 20 tahun berinisial SHDR. Hal ini berdasarkan hasil dari penyelidikan pemeriksa kode etik. Tidak hanya itu, Fajar diduga mengonsumsi narkoba hingga menyebarkan video pornografi terhadap anak di bawah umur ke situs internet. Polisi telah memeriksa 16 orang dalam perkara ini. Mereka terdiri dari 4 korban, 4 manajer hotel, 2 personil Polda NTT, 3 ahli, serta 1 dokter, dan 1 orang tua korban. Fajar ditangkap pada Kamis 20 Februari oleh pengamanan internal Polda NTT mendampingi Divisi Propam Mabes Polri. Sejak penangkapan hingga saat ini, Fajar masih ditahan di Mabes Polri untuk diperiksa. Teka-teki soal kerangka manusia misterius yang ditemukan dalam mobil di asrama polisi Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur mulai terungkap. Kerangka tersebut diyakini orang dengan gangguan jiwa yang hilang sejak 2024 lalu. Indikasi tersebut dikuatkan dengan sarung yang ditemukan di jok mobil yang diyakini kerap dipakai ODGJ tersebut. Saksi mata Muhammad Latif mengaku mengenali sarung yang ditemukan di dalam mobil tersebut. Menurutnya sarung bermotif batik itu milik ODGJ yang sering terlihat berjalan tanpa pakaian dan hanya menyelempangkan sarung. Namun sejak akhir tahun 2024 lalu, warga tidak pernah lagi mengetahui keberadaannya. Sementara itu hasil pemeriksaan forensik awal mengungkapkan bahwa kerangka tersebut berjenis kelamin laki-laki dengan perkiraan usia antara 50 hingga 60 tahun. Beberapa ciri khas juga ditemukan seperti rambut hitam lurus sepanjang 7 cm, gigi rahang atas tonggos, serta jari-jari tangan yang melengkung. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Untuk memastikan identitas kerangka, penyebab, dan perkiraan waktu kematian, polisi masih menunggu hasil uji DNA. Polisi juga telah memeriksa pemilik mobil, yakni Aibda Yudi, yang sudah lama tidak menggunakan kendaraannya tempat kerangka ditemukan. Polisi telah memeriksa ibu guru salsa terkait video syurnya yang viral beberapa hari lalu di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Polres Jember memanggil Salsa untuk diperiksa sebagai saksi
atas videonya yang berdurasi 5 menit yang ramai diperbincangkan masyarakat. Hingga kini statusnya masih sebagai saksi. Kasat Reskrim Polres Jember AKP Angga Riyatma mengatakan polisi masih mendalami kasus ibu guru salsa dari kemungkinan adanya paksaan untuk melakukan aksi tersebut oleh orang lain atau memang karena salsa yang sengaja melakukannya sendiri. Jika memang menemukan bukti perempuan itu sengaja melakukannya, polisi akan menerapkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Polisi juga masih melakukan penyelidikan terkait pelaku yang menyebarkan video tak senonoh ibu guru salsa. Angga mengatakan ibu guru salsa datang ke Polres Jember ditemani suaminya untuk memenuhi panggilan penyidik pada Senin 3 Maret lalu. Namun pemeriksaan tersebut berlangsung secara tertutup. Sebelumnya Salsa telah membuat video klarifikasi dan meminta maaf di media sosial usai videonya berdurasi 5 menit tersebar di media sosial. Saat itu Salsa mengaku terkena bujuk rayu teman prianya yang dikenal di media sosial dengan janji sejumlah uang. Namun ternyata dia ditipu karena videonya yang bersifat pribadi malah disebarkan dan diperjualbelikan pria tersebut. Kejadian ini juga membuat Bu Guru Salsa memutuskan berhenti menjadi guru per tanggal 7 Februari 2025. Putusan tersebut diambilnya tanpa ada paksaan dari manapun. Dia pun mengaku tidak layak menjadi contoh sehingga dia meminta agar orang-orang tidak meniru perbuatannya. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.